Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Opa. Kami dari kelompok 4 akan membuat video wawancara untuk memenuhi tugas Pancasila. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ika Izun Ramadanti. Perkenalkan, saya Farida Zahra. Saya Nurul Muftirom. Saya Usna Amalia. Saya Alvina Lilima. Kami dari kelas BKMID. Bagaimana menurut Anda Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara itu merupakan suatu fundamental ataupun dasar banget bagi suatu kehidupan bernegara. Mengapa disebut fundamental? Karena dari dasar-dasar itu yang ada 5 sila itu semua sudah hafalkan dari 1 sampai 5. Jadi kita hidup itu ditata untuk pegangannya, dasarnya kehidupan kita itu ya Pancasila. Next. Beritahu kakaknya namanya siapa? Nama saya, nama lengkap apa nama panggilan aja? Nama lengkap. Nama lengkap ya Lilan Hakka. Sylvia. Bila kalau boleh tahu kakaknya nomor berapa? Sama. Berarti langsung ke pertanyaan ya Kak. Bagaimana menurut Anda Pancasila sebagai dasar negara? Bagaimana menurut Anda Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila juga sebagai dasar negara Indonesia itu menurut saya ya itu cukup kompleks karena dilihat dari keberagaman masyarakatnya, agamanya, budayanya. Pancasila itu sudah merangkum semua keberagaman bahasa Indonesia yang mencerminkan bahasa Indonesia. Singkatnya seperti itu ya. Sama sih, soalnya kan Indonesia beragam ya, dari Sabang sampai Merauke, jadi itu sudah kayak menjaga satu persatuan gitu. Next. Tahu kakak namanya siapa? Saya Wafidatul Khairiyah, biasa dipanggil Fadi. Mahasiswa semester berapa? Mahasiswa Jurusan bahasa Inggris. Dan yang pertama, bagaimana menurut Anda Pancasila sebagai dasar negara? Menurut saya Pancasila sebagai dasar negara itu karena sangat penting. Kenapa? Jika suatu daerah, bayangkan aja kita kalau kita nggak punya suatu ideologi atau suatu prinsip, pasti kita nggak bakal tahu kita jalannya ini kemana. Kalau bisa kita pengaruh sama orang lain, kita bakal gampang pengaruh sama orang itu. Jadi Pancasila sebagai dasar negara ini sangat penting adanya untuk membenahi negara kita dari ideologi-ideologi buruk yang berasal dari negara luar. Bagaimana cara Ibu menerapkan salah satu nilai-nilai dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja kita sebagai muslim otomatis kita menjalankan perintahnya dari Allah ya, yang sesuai dengan keyakinan kita karena kita muslim. Dan itu kalau muslim kan harus taat dan wajib menjalankan perintahnya Gusti Allah. Itu sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Tuhan kan kalau karena kan di Indonesia kan beragam, tapi karena kita ini muslim jadi Allah itu tetap nomor 1. Jadi yang tetap jadi landasan kita untuk menjalankan kehidupan kita. Tuhan sama Allah kan beda pengertiannya, tapi kalau Tuhan ya Allah, kalau Allah ya Tuhan, tapi Tuhan belum bisa dikategorikan sebagai Allah gitu ya. Sudah paham ya? Next. Bagaimana cara Anda menerapkan salah satu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Cara menerapkannya kan gini, kita kan dalam kehidupan sehari-hari pastinya bertemu sama yang agamanya nggak sama kita, jadi kan kita dituntut untuk saling menghargai satu sama lain, jadi tanpa membeda-bedakan. Next. Bagaimana cara Anda menerapkan salah satu
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Cara saya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam Pancasila ke Pancasila tiga Persatuan Indonesia. Yang ketiga Persatuan Indonesia, yaitu Indonesia memiliki apa namanya Bhinneka Tunggal Ika apa jenis semboyan untuk Pancasila yang ketiga Persatuan Indonesia, yaitu Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu dua. Jadi meskipun Indonesia memiliki banyak sekali suku, banyak sekali budaya, dan banyak sekali adat istiadat yang di setiap daerahnya itu berbeda. Nah, meskipun dengan adanya perbedaan itu, Indonesia itu tetap satu Indonesia, bukan ini sendiri-sendiri dicabang itu. Indonesia tetap satu dan kami tetap menghargai perbedaan itu tadi, meskipun kita berbeda ras, berbeda suku, berbeda pendapat, kayak gitu. Nah, berbeda pendapat seperti di Pancasila yang keempat. Apakah akibat apabila Pancasila tidak ada Pancasila sebagai dasar negara? Gini nak ya, akhir-akhir ini kan nilai-nilai Pancasila itu semakin merosot di kehidupan kita di dalam, sampai mungkin bisa merasakan sendiri. Contohnya kayak kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kan kita memanusiakan nilai-nilai kemanusiaan. Banyak sekali contohnya kayak rasa tenggang rasa kayak kita itu tepo semiro sama sesama itu kan semakin berkurang. Karena sekarang kan kita sudah tergerus sama paham individualisme. Itu yang baru sila kedua. Kayak sila pertama aja kan yang sudah banyak yang udah kayak berbaur gak karu-karuan gitu ya, kan semakin degradasinya kan semakin menurun. Terus Terima kasih Bu. Next. Yang ketiga, apakah akibat jika tidak ada Pancasila sebagai dasar negara? Ya mungkin apa ya, lebih ke masyarakatnya nggak ada pedoman hidup gitu ya, kayak kalau belajar ke satu Pancasila itu kan ketuhanannya Maha Esa. Kalau berarti itu kan semua warga Indonesia wajib bertuhan gitu kan. Nah, mungkin kalau nggak ada Pancasila ya mungkin aja Indonesia bisa jadi negara yang penduduknya ateis gitu kan. Jadi ya itu sih menurut saya. Terima kasih ya. Next. Apakah akibat jika tidak ada Pancasila sebagai dasar negara? Jika tidak ada Pancasila sebagai dasar negara, maka Indonesia tidak akan memiliki prinsip, Indonesia tidak akan memiliki sumber dari suatu hukum, sumber untuk beretika, sumber untuk berpikir, sumber untuk berlandas dari segala apapun. Karena Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber, entah itu beretika, entah itu mengenai hukum, mengenai politik, apapun itu sumbernya berada di Pancasila itu tadi. Jadi kalau misalnya nggak ada Pancasila sebagai dasar negara, ya udah buyar semuanya, ambiar semuanya aja. Kayak kita kalau nggak ada prinsip, kayak kita nggak ngerti bakal kemana, ini kita gimana. Sudah, terima kasih. Video wawancara. Serius, temenan wis terima kasih Tal. Perkenalkan saya